Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Adik-adik mahasantri, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk melaksanakan taklim Al-Qur'an pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi kita di taklim Al-Qur'an pada malam hari ini, yaitu bab yang lebih mendalam lagi tentang ada 3 idgham. Idgham apa saja? Nah, kalau kemarin kita sudah bahas banyak ya tentang ada idgham yang lain. Nah, malam hari ini kita akan membahas 3 macam idgham. Ada idgham mutamatsilain, ada idgham mutaqariban, dan ada idgham mutajanisain. Namun sebelum itu, ada yang baru bergabung, silahkan bisa menuliskan nama, NIM, dan kamarnya di kolom live chat seperti biasa. Kalau mau bertanya atau mau menambahkan mungkin dari penjelasan Ustadz ada yang salah juga silahkan bisa langsung ditulis di live chat. Sekali lagi Ustadz mengingatkan untuk silahkan menulis absen di live chat. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai taklim kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum taklim Al-Quran. Berdoa dimulai. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونوّر به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنيس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توباتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, adik-adik masih ingat ya? Jadi pada malam hari ini kita akan membahas bab tentang idgham. Nah, kalau kita ingat kembali flashback ke belakang, kita sudah pernah membahas idgham. Di apa saja babnya? Ada di bab nun, sukun, dan tanwin. Yang pertama, ada apa? Ada idgham biguna dan idgham bila guna. Yang kedua, kita juga pernah bahas idgham yang ada di mim sukun. Itu juga berhubungan erat dengan idgham yang akan kita bahas, seperti itu. Dan sekarang yang ketiga, kita akan bahas lagi idgham yang akan dibagi lagi menjadi 3 idghamnya, yaitu idgham mutamatsilain, mutaqariban, dan mutajanisain. Kita perlu ingat sedikit flashback tentang apa sih idgham. Idgham itu artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Artinya, huruf yang pertama itu harus dimasukkan atau dileburkan ke huruf yang kedua. Karena huruf yang pertama biasanya dia mati, gitu ya, atau sukun. Nah, karena dia sukun, dia akan dimasukkan ke huruf setelahnya. Namun perlu kita lihat, huruf yang pertama ini hurufnya apa, huruf yang kedua ini apa. Makhraj dan sifatnya itu gimana? Gitu. Kalau nanti sama, berarti dia hukumnya apa? Kalau berbeda makhraj, berarti apa? Kalau berbeda
sifat itu nanti dia masuk ke apa. Nah, kita akan bahas tuntas semuanya pada malam hari ini. Baik, kita langsung aja. Tadi kita sudah menyebutkan kalau pembahasan kita idgham akan dibagi menjadi 3, yaitu mutamasilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Yang pertama kita akan membahas tentang idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain? Idgham secara bahasa adalah memasukkan, yaitu memasukkan huruf sukun ke huruf setelahnya. Sedangkan mutamasilain itu artinya adalah sama, serupa, atau semisal. Artinya hurufnya ini sama. Semisal atau serupa, sama aja, huruf pertama dan huruf kedua itu sama aja. Nah, itu adalah pengertian dari mutamasilain. Kalau idgham mutamasilain artinya adalah meleburnya huruf sukun ke huruf setelahnya. Jika huruf sukun dan huruf setelahnya itu sama makhrajnya, contoh misalkan kayak ba sukun bertemu dengan ba, ta sukun bertemu dengan ta, mim sukun bertemu dengan mim, dan seterusnya. Nah, ini karena hurufnya sama depan dan belakang, maka dia disebut sebagai idgham mutamasilain. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah kenapa diidghamkan pada idgham mutamasilain. Sebab idgham pada idgham mutamasilain atau kenapa harus diidghamkan? Karena sama makhrajnya, sama sifatnya, bahkan sama hurufnya kalau mutamasilain. Berarti mereka harus dileburkan. Benar-benar harus dileburkan atau benar-benar harus dimasukkan, seperti itu. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya ya berarti huruf pertama karena dia sukun, dia langsung dimasukkan ke huruf yang kedua, gitu. Dan biasanya itu ada semacam tasdidnya, kayak gitu huruf setelahnya. Dan tanpa ditahan, jadi tidak perlu ditahan banget, gitu. Karena yang penting dimasukkan, gitu ya. Biar tidak terlalu bingung, mari kita langsung menuju ke contoh, adik-adik. Jadi di sini sudah ada 3 contoh. Aslinya ada banyak hurufnya, tapi Ustadz kasih 3 contoh aja. Jadi yang pertama ini adalah huruf dzal, sukun, bertemu dengan huruf dzal. Bacaannya atau ayatnya, ya kalimatnya itu adalah idz-dzahaba. Idz-dzahaba. Jadi kalau misalkan kita tidak kenal dengan hukum idgham mutamasilain, maka cara bacanya kita pasti idz-dzahaba. Jadi zal pertama itu harus dimatikan dulu kan, tapi karena dia bukan qalqalah, maka dia matinya biasa. Jadi idz-dzahaba, idz-dzahaba, gitu. Nah, karena kita sudah kenal dengan hukum idgham mutamasilain, huruf dal sukun, setelahnya itu ada huruf dal, maka cara bacanya dal sukunnya ini dihilangkan dan dimasukkan ke huruf dal setelahnya. Jadinya adalah idz-dzahaba, idz-dzahaba. Jadi satu dimasukkan ke huruf setelahnya. Paham ya? Contoh yang kedua, di sini ada huruf ba bertemu dengan huruf ba. Contohnya adalah idhab bikitabi. Nah, ini kalau misalkan kita belum kenal dengan idgham mutamasilain, maka cara bacanya karena ba itu dia adalah qalqalah, maka harus qalqalahkan. Jadi bacanya misalkan ya, ini karena belum kenal, idhab bikitabi, idhab bikitabi. Nah, itu kan sulit sekali. Nah, karena kita sudah kenal dengan hukum idgham mutamasilain, maka dia harus dimasukkan. Ba yang sukun tadi itu tidak usah diidgham, tidak usah diqalqalahkan, dia langsung diidghamkan ke huruf setelahnya. Jadinya gimana? Idhab bikitabi. Jadi hab bikitabi. Idhab bikitabi. Idhab bikitabi. Nah, jadi nggak usah dikolkolahkan, dia langsung masuk ke huruf setelahnya. Seperti ada tasdidnya. Nah, seperti itu. Contoh yang ketiga, adik-adik. Di sini ada bacaan, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, contoh bacanya adalah wahum muhtadun. Wahum muhtadun. Oke, sekarang kita lihat hurufnya. Itu ada mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini kita sudah kenal dong karena minggu kemarin kita bahas di hukum mim mati atau mim sukun. Apa namanya? Ya, idgham mislain atau idgham mimi atau idgham mislain shogir, atau kemarin saya juga nyebutkan ada idgham mutamasilain. Nah, ini dia idgham mutamasilain adalah kalau ada mim bertemu dengan huruf mim. Nah, mim depannya mati, mim belakangnya itu hidup, maka dia ini karena sama-sama huruf mim ya, maka dia dihukumi idgham mimi atau idgham mutamasilain kalau yang kita bahas ini. Oke ya. Jadi apakah semua
semua huruf yang sama itu dia dihukumi idgham, Ustadz? Iya. Tapi nanti ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, ini dia. Ada sedikit catatan, adik-adik. Catatannya adalah apabila yang bertemu atau yang berjejer itu adalah huruf waw dan ya, yang huruf pertamanya itu dia sukun, maka cara membacanya tidak boleh diidghamkan, melainkan harus dibaca panjang atau yang biasa disebut sebagai mat. Nah, adik-adik, jadi ini ada perkecualian ya, mohon maaf. Ada perkecualian kalau dua huruf yang berjejer itu adalah huruf waw dan ya, maka dia tidak bisa diidghamkan. Ya, tapi dia harus dibaca panjang kayak gitu. Contoh di sini misalkan ada bacaan ya sukun bertemu dengan ya. Ada bacaan fi yaumin. Nah, di situ fi itu kan ada ya-nya ya. Fi yaumin. Nah, ya-nya yang kedua itu dia hidup. Maka ini kan ya ketemu ya. Ini kan harusnya kan mutamasilain, tapi dia nggak bisa dimasukkan fi. dia nggak bisa bukan dimasukkan ya, tapi dia nggak bisa di fi. Gimana? Karena dia hukumnya adalah hukum mat. Jadinya kecuali huruf ini ya dan waw, maka dia tidak bisa diidghamkan, tapi dia harus dibaca panjang. Contoh yang waw, ada waw sukun bertemu dengan huruf waw. Di sini ada kata amanu watawa. Nah, di situ kan nu kan itu kan ada ya waw kan, ada ya waw, ada waw yang disukunkan mati ketemu dengan waw yang dia berharokat hidup, maka dia nggak bisa diidghamkan, maksudnya mutamasilan tapi nggak bisa diidghamkan. Paham sampai sini ya? Jadi kecuali dua huruf ini maka dia tidak bisa diidghamkan. Seperti itu. Baik, bacaan idgham mutamasilain selesai. Kita lanjutkan di bab selanjutnya, yaitu idgham mutajanisain. Apa pengertian dari idgham mutajanisain? Jadi, seperti biasa, idgham itu artinya memasukkan. Yang dimasukkan adalah huruf pertama yang sukun dimasukkan ke huruf kedua. Nah, mutajanisain itu artinya sejenis. Ingat, mutajanisain sejenis gitu. Jadi, apa itu idgham mutajanisain? Adalah meleburnya huruf sukun yang depan ke huruf sukun berikutnya, ke huruf berikutnya. Jika huruf sukun dan huruf berikutnya sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Contohnya seperti ba dan mim, ta dan to dan lain sebagainya. Jadi makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu makhraj, apa itu sifat yang sesungguhnya sudah pernah Ustadz singgung, begitu ya. Sebab idgham pada idgham mutajanisain, maksud saya. Jadi, kenapa kok bisa diidgham? Karena idgham pada idgham mutajanisain itu dikarenakan sama makhrajnya tapi sifatnya berbeda. Sifatnya dilebur gitu, berbeda dan dengan huruf berikutnya. Gitu. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah huruf sukun dileburkan ke huruf berikutnya. Jadi huruf sukun, ini yang pertama ya, dileburkan ke huruf berikutnya tanpa ditahan, kecuali ba bertemu dengan mim, karena ba sukun bertemu dengan mim, ba sukun dilebur ke mim dan ditahan sekitar 2 harokat. Jadi kecuali ba dan mim saja ini yang nanti harus ditahan selama 2 harokat. Biar tidak terlalu bingung, kita langsung menuju ke contoh adik-adik. Nah, di sini ada banyak sekali contohnya ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada tak sukun bertemu dengan huruf po. Tak sukun bertemu dengan huruf po. Nah, di sini ada bacaan. Contoh bacaannya adalah amanat ta'ifah. Oke. Ini kalau kita belum kenal dengan hukum idgham mutajanisain, sejenis ya. Jadi hurufnya itu sejenis, tapi beda sifat. Makhrajnya sama, tapi beda sifat kayak gitu. Cara bacanya harusnya karena tak itu dia sifatnya adalah hames. Hames tuh keluar apa namanya? Mendesis sedikit, nah itu hames. Jadi kalau ada taknis yang dia mati, maka dia harus bacanya itu harus ada hamesnya sedikit. Contoh ada misalkan ini ya, di contoh ini yang pertama ada amanat. Jadi dia harus ada hamesnya sedikit. Amanat ta'ifah gitu. Nah, karena kita sudah kenal dengan idgham mutajanisain, maka taknis yang tadi harus ada hamesnya sedikit itu dia harus dileburkan ke huruf setelahnya.
tak di sini yang mati, yang sukun itu dia harus dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadinya hilang hamesnya. Dia langsung menuju ke huruf setelahnya. Gimana? Adanya adalah amanat ta'ifah. Nah, jadi ada tasdidnya karena masuk ke huruf setelahnya. Contoh berikutnya, ini ada huruf ta bertemu dengan huruf dal. Nah, kita bisa langsung lihat di bacaannya. Jadi, ada bacaan ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Nah, kalau belum kenal, maka kita bacanya adalah ujibat da'watukuma. Nah, karena kita sudah kenal, maka hamesnya dari ta itu dia dihilangkan dan langsung dimasukkan ke huruf dal gitu. Jadinya ujibat da'watukuma. Jadi hilang sudah hamesnya, dimasukkan ke huruf dal. Oke. Lanjut, di sini ada huruf kebalikannya. Jadi ada to mati ketemu dengan ta. Nah, ini gimana cara bacanya? Cara bacanya, to-nya ini hilang, melanjut ke ta. Jadi to-nya ini kan dia kan harusnya adalah qalqalah ya, tapi karena di sini ada idgham, maka kita harus mengidghamkan. Begitu. Jadi qalqalahnya ngalah dan dia harus diidghamkan. Contohnya di sini ada bacaan laim basat to ta. Nah, ini kan sulit. Kalau kita belum paham dengan idgham mutajanisan, maka cara bacanya kita pasti harus diqalqalahkannya. Laim basat to ta. Nah, itu kan sulit sekali. Gimana? Harus diidghamkan. Jadinya laim basat ta, to-nya hilang, qalqalahnya hilang, dimasukkan ke huruf ta. Seperti itu. Sama seperti di bawahnya ada dal bertemu dengan ta, ada zal bertemu dengan dho, dan ada lam bertemu dengan ro. Nah, kita bahas yang paling akhir aja. Lam bertemu dengan ro. Di situ kan ada kata kul robbi. Kul robbi. Jadi lamnya itu mati, huruf keduanya itu ro kayak gitu. Karena mereka itu mutajanisain, satu makhraj beda sifat, maka lamnya itu hilang, kemudian langsung dimasukkan ke huruf ro. Jadinya kalau ada bacaan semacam ini harusnya dibaca idgham. Gimana? Kurrobbi, kurrobbi. Lamnya hilang, lamnya langsung masuk ke ro. Jadinya kurrobbi. Seperti itu. Oke adik-adik, bisa difahami? Fahimtum? Fahimna. Insya Allah. Kita lanjutkan di bab idgham yang ketiga, yaitu idgham mutaqariban. Nah, seperti biasa, apa itu idgham? Idgham itu artinya adalah memasukkan, yaitu memasukkan huruf pertama yang sukun ke huruf kedua. Mutaqariban itu dari kata qarib. Yang pernah belajar bahasa Arab pasti sudah paham. Ya. Qarib itu artinya adalah berdekatan atau dekat gitu. Berarti idgham mutaqariban bisa diartikan meleburnya huruf sukun yang pertama ke huruf berikutnya jika huruf sukun dan huruf berikutnya itu berdekatan makhraj atau sifat. Jadi berdekatan, bukan sama ya, tapi berdekatan makhraj dan sifatnya. Berarti idgham mutaqariban itu bisa diartikan meleburnya huruf sukun ke huruf sukun awal ke huruf berikutnya. Jika huruf sukun yang pertama dan huruf yang kedua itu berdekatan secara makhraj dan berdekatan juga secara sifat. Seperti itu. Sebab idgham pada idgham mutaqariban. Kenapa kok bisa dibaca idgham pada idgham mutaqariban? Jadi itu dikarenakan ada huruf yang dileburkan, makhraj dan sifatnya yang berdekatan. Jadi hurufnya itu dilebur yang pertama karena makhraj dan sifatnya mereka berdekatan atau qarib, makanya mutaqariban. Cara bacanya gimana? Cara bacanya huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya tanpa ditahan. Jadi dileburkan dan tanpa ditahan seperti tasdid biasa aja. Seperti itu. Nah, biar tidak bingung kita langsung menuju ke contohnya saja ya. Oke, contoh bacaan idgham mutaqariban. Di sini ada zal bertemu dengan sa. Ada sa maksud saya bertemu dengan zal. Jadi sa sukun bertemu dengan zal kayak gitu. Contohnya di sini ada bacaan yalhas dalika, yalhas dalika. Nah, huruf sa dan zal itu ternyata dia berdekatan secara makhraj dan sifat. Makanya agak sedikit sulit kalau kita melafalkan yalhas dalika. Yalhas dzalika. Nah, agak sedikit sulit. Gimana? Jadi sa-nya itu dileburkan atau dimasukkan ke huruf dzal gitu. Jadinya yalhas dzalika. Yalhas dzalika. Nah, sa-nya hilang.
Begitu. Contoh yang kedua, di sini ada huruf ta sukun bertemu dengan huruf sa. Nah, ini ada kata-kata kadzabat samudu. Nah, ya kan? Di sini kan harusnya taknya karena dia sukun, maka dia harus hames. Dia harus keluar sedikit gitu. Kadzabat samudu gitu kan. Kan agak sulit. Nah, karena sulit, taknya itu dia dileburkan ke huruf sa, makanya taknya hilang dan masuk ke huruf sa. Jadinya kadzabat samudu. Kadzabat samudu. Nah, itu dia. Jadi taknya hilang. Contoh yang ketiga, di sini ada huruf qaf sukun bertemu dengan kaf. Qaf bertemu dengan kaf. Nah, contohnya di sini ada bacaan alam nakhluqakum. Nah, ini kalau misalkan kita belum belajar idgham mutaqariban, maka qaf yang mati dia harus dibaca qalqalah. Jadinya harus alam nakhluqakum. Nah, itu kan sulit sekali. Nah, karena kita sudah belajar idgham mutaqariban, maka qafnya yang mati tadi atau qalqalahnya itu harus dileburkan ke huruf setelahnya. Jadinya adalah alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum gitu. Jadi qafnya hilang, masuk ke kaf gitu. Gak ada qalqalahnya seperti itu. Paham ya? Karena dileburkan. Contoh yang terakhir, adik-adik. Contoh yang terakhir di sini ada bacaan, ada huruf ba sukun bertemu dengan mim. Ba sukun bertemu dengan mim. Contoh bacanya di sini ada irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Karena mungkin belum belajar ya idgham mutaqariban, ba itu kan dia qalqalah, karena dia mati, berarti dia harus dikolkolahkan. Jadi ya irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Tapi karena ba dan mim dia itu adalah mutajanisain ya, mutaqariban maksud saya, mutaqariban, mereka berdekatan secara makhraj dan juga sifat, maka ba-nya tadi itu dia harus dimatikan, bukan dimatikan. Ba-nya itu dia harus dileburkan ke huruf mim setelahnya. Jadi ba-nya hilang, qalqalahnya hilang, dileburkan ke huruf mim. Jadinya irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Nah, itu dia. Itu adalah contoh dari idgham mutaqariban. Baik, adik-adik, kita sudah belajar 3 bacaan idgham yang sedikit banyak agak sedikit sulit menghafalkan karena kita harus hafal huruf ini dengan huruf ini kayak gitu ya. Jadi kalau kita review sedikit tadi, di idgham mutamasilain itu ada dzal. Pokoknya idgham mutamasilain itu hurufnya sama, mutamasilain hurufnya sama. Contoh tadi itu ada dzal bertemu dengan dzal, dzal sukun bertemu dengan dzal, atau ba sukun bertemu dengan ba, mim sukun bertemu dengan mim. Maka dia harus diidghamkan dan hurufnya sama gitu. Gak ada yang sulit kalau idgham mutamasilain. Yang kedua ada idgham mutajanisain. Mutajanisain artinya adalah sejenis. Artinya apa? Huruf dan huruf yang pertama dan huruf yang kedua itu sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Yang sejenis itu adalah makhraj tapi sifatnya itu berbeda, makanya mutajanisain kayak gitu ya. Contohnya di sini ada banyak sekali. Tadi ada ta sukun bertemu dengan to, ada ta sukun bertemu dengan dal, ada to bertemu dengan ta, dal bertemu dengan ta, jadi kayak dibolak-balik gitu. Ada zal bertemu dengan dho, dan ada lam bertemu dengan ro gitu. Jadi cara bacanya idgham. Jadi yang pertama dia harus dihilangkan atau dimasukkan, dileburkan ke huruf yang kedua. Sehingga huruf yang pertama ini sudah nggak ada dan langsung dibaca ke huruf yang kedua. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah idgham mutaqariban. Nah, mutaqariban tadi contohnya adalah ada sa bertemu dengan zal, ada sa bertemu dengan ta, ada qaf bertemu dengan kaf, dan ada ba bertemu dengan mim. Nah, sama aja di sini karena idgham konsep dasarnya dia harus dimasukkan ke huruf setelahnya gitu. Jadi dilebur, dimasukkan ke huruf setelahnya, huruf yang pertama dia hilang. Seperti itu. Baik, adik-adik, saya kira sudah cukup paham sekali, alhamdulillah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusi lebih lanjut di grup WA. Seperti itu. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, mari kita membaca doa setelah taklim Al-Quran. Berdoa dimulai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik sudah mau belajar bersama lagi di Taklim Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kalian tetap semangat selalu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.